Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai pengaruh sufisme di dalam gerakan penyebaran agama Islam di Songo. Usaha-usaha yang bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam Al-Wali Songo secara teoritik maupun faktual dapat disimpulkan sangat sulit dilakukan oleh mubalik penyebar dakwah Islam dari golongan saudagar maupun ulama fikih dengan bermacam-macam mazhabnya, yang menunjukkan bekas jejak-jejak dakwah bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam Al-Wali Songo itu justru kaum sufi yang sangat terbuka, luas dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran selain Islam. Salah satu fakta sejarah yang menunjuk terjadinya pendekatan sufistik dalam dakwah Islam Wali Songo adalah terdapatnya naskah-naskah sufistik dan kisah-kisah tokoh suci yang memiliki karomah luar biasa yang dikaitkan dengan sejumlah nama tokoh sufi termasyhur. Menurut serat Wali Sana, tokoh Sunan Gunung Jati dikisahkan memiliki kaitan dengan ajaran sufisme melalui kitab-kitab Syekh Ibrahim Arki, Syekh Sabti, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abu Yazid Bustami, Syekh Rudadi, dan Syekh Samangun Asarani. Sementara itu menurut D.A. Rinkes dalam Nine Signs of Jawa 1996, Sunan Kalijaga digambarkan berguru ilmu tasawuf kepada Syekh Daraputi, keturunan Syekh Kasah, saudara Syekh Jumadil Kubro, dan tentunya yang paling legendaris adalah kisah Sunan Kalijaga berguru ilmu tasawuf kepada tokoh Wali Songo Sunan Bonang. Peranan sufisme dalam proses penyebaran Islam terlihat jejaknya dari lahirnya sastra-sastra sufistik pasca Wali Songo yang ditulis dalam bentuk tembang, kidung, syair, dan hikayat seperti serat Sastra Gending karya Sultan Agung, syair Perahu karya Hamzah Fansuri, syair Ma'rifah karya Abdul Rauf Singkel, suluk Syekh Malaya, suluk Linglung, suluk Malang Sumiran, suluk Labih Lontang, suluk Jalmahlui, suluk Sujina, suluk Sukarsa, serat Dewa Ruci, serat Cabolek, serat Girit, serat Jatimurti, serat Nitimani, serat Centini, suluk Suksma Lelana, dan juga sebagainya. Selain bukti naskah-naskah sufistik, peranan penting ajaran sufisme dalam proses dakwah Islam era Wali Songo ditandai oleh keberadaan sejumlah tarekat atau torikah yang diamalkan masyarakat sampai saat ini, seperti tarekat Syatariyah dan Akmaliyah yang dinisbatkan kepada ajaran tokoh-tokoh Wali Songo seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Syekh Siti Jenar. Di kalangan pengamal sufisme di Nusantara terdapat dua pemahaman pemikiran besar yang masing-masing dianut oleh grand teori oleh kaum sufi semenjak era Wali Songo. Pertama adalah paham Wujudiyah menurut Khan Syahib Khwaja Khan dalam Cakrawala Tasawuf 1987. Paham Wujudiyah mengajarkan doktrin bahwa manusia atau alam berasal dari pengetahuan ilahi dan akan mendapat pengalaman dari dunia untuk kemudian menuju ainnya. Segala sesuatu ada di dalam kandungan Tuhan. Doktrin paham Wujudiyah yang termasyhur mengajarkan bahwa alam ini tidak diciptakan dengan sebab, melainkan ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan pengetahuan Tuhan akan abadi seperti zatnya sendiri. Menurut P.J. Sweetmulder dalam Manunggaling Kaula Gusti, Panteisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa 1990, pandangan Wujudiyah itu disebut juga ajaran monisme. Melalui pendekatan sufisme, dakwah Islam era Wali Songo memasuki ranah adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi keagamaan baru, pengaruh Islam campak yang mengalami proses asimilasi menggantikan tradisi keagamaan lama.
melalui proses asimilasi dengan tradisi keagamaan Hindu-Buddha yang disebut Srada, misal yaitu upacara meruat arwah. Seseorang setelah 12 tahun kematiannya lahirlah tradisi baru Islam yang disebut Nyadrah atau Nyadran. Nah, itu upacara mengirimkan doa kepada arwah orang mati setiap tahun yang sebagian bermakna mengucapkan syukur kepada Tuhan karena telah melimpahkan kesuburan dalam usaha pertanian dengan persembahan sesaji kepada Sri Sadana. Selain nyatran, tradisi Muslim Campa yang dianut oleh masyarakat Muslim di wilayah Majapahit dewasa itu adalah dijalankannya upacara peringatan kematian seseorang pada hari ketiga, ketujuh, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Tradisi keagamaan Campa yang banyak terpengaruh tradisi keagamaan Muslim Persia tumbuh dan berkembang menjadi tradisi keagamaan umat Islam di Jawa dan Sumatera serta tempat-tempat lain di Nusantara. Misalnya membuat bubur setiap bulan Muharram, menalkin mayat, kenduri mengirimkan doa kepada arwah leluhur, tabarukan di makam keramat, memuliakan ahlul bait, memperingati Maulid Nabi dengan keramai-ramaian, tradisi memperingati Nifsu Sya'ban, Arba'ah Akhir atau Rebah Wakasan, peringatan haul bagi arwah tiap tahun, larangan penyelenggaraan hajat pada bulan Muharram, dan tradisi-tradisi campa pengaruh Persia lainnya. Tradisi keagamaan Campah pengaruh Muslim Persia juga terlihat pada proses transformasi pengetahuan baca tulis Al-Quran yang menganut sistem pengajaran yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia untuk menyebut haroka atau vokal dalam sistem baca tulis Al-Quran. Misal, tidak digunakan bahasa Arab seperti istilah fathah, kasrah, dan dhammah, melainkan menggunakan bahasa Persia seperti istilah jabar untuk fathah, jer untuk kasrah, dan pes untuk dhammah. Selain itu, berbagai jenis pengetahuan asal Campa seperti ilmu nujum, ramalan, hitungan mengenai hari baik yang tersimpan dalam kitab yang disebut Tapuk Cakarai dengan cepat diserap ke dalam pengetahuan Jawa. Yang berkaitan dengan ilmu nujum, ramalan, petungan, nagadinah yang dikenal dengan nama kitab Primbon. Bahkan keyakinan-keyakinan Campa yang bersifat takhayul seperti menghitung suara tokek, Rabu mengambil padi pada siang hari, menyebut harimau dengan panggilan yang atau ong yang bermakna kakek, berbagai jenis hantu Islam yang dengan cepat diserap ke dalam keyakinan masyarakat Muslim Jawa pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh Campa yang disebarkan oleh guru-guru tasawuf pada pertengahan abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kurang lebih seperti itu pengaruh Sufisme di dalam gerakan dakwah Wali Songo pada masa itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.